Hi guys, welcome back to my channel. Aku gak tahu gimana mulai ini, but let's get started. Mungkin untuk teman-teman yang tahu, aku ini adalah founder dari sebuah creative agency dan seorang makeup artist here. You can see here. So, kenapa aku tiba-tiba balik lagi ke YouTube? Dan kalau diperhatikan ternyata masih ada subscriber yang masih nge-subscribe walaupun sekarang YouTube aku kosong. But jadi kalian sudah bisa lihat di bawah ini ada judul How I Get Vitiligo. Buat yang gak tahu vitiligo itu apa, vitiligo adalah suatu fenomena, penyakit, I don't know how to say that, tapi gangguan imun tubuh. Yes. Jadi gangguan imun tubuh ini dimana imun tubuh itu tidak jelas atau tidak tahu atau bingung. Dia sangat bingung. Jadi ketika ada virus luar yang masuk ke dalam tubuh aku atau aku sedang sakit, imun tubuh ini akan menyerang virus itu kan. Tapi yang diserang itu malah melanin aku. Ya, jadi dia menghancurkan pigmen kulit. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat nih, tangan aku seperti ini. Ini baru tangan, belum lagi yang di leher dan so many space di tubuh aku. But kita perlu ketahui dulu gimana aku dapetinnya. Nah, aku juga sempat sharing di Instagram story aku kemarin sempat. Cuman kayaknya aku pengen bikin satu video yang proper, dimana adalah video ini ya. Jadi aku dapetin vitiligo ini karena di saat COVID lagi naik-naiknya atau lagi marak-maraknya, kita kan ada vaksin. Kita ada vaksin dan kebetulan aku vaksin pertama dan keduanya masih fine-fine aja. Kemudian masuk ke vaksin booster ketiga, disitulah mulai keluarnya vitiligo. Jadi awalnya itu aku masih ngira kalau mungkin aku cuman kena panu karena cuaca panas mungkin, tapi makin kesini makin banyak bercak-bercak putihnya. Jadi aku sempat juga ke Singapura untuk cek di dokter kulit dan aku dinyatakan kena vitiligo. And why? Di saat itu aku masih belum tahu kenapa aku bisa kena vitiligo, dan jujur ketika dikasih tahu aku dapat vitiligo, kayak dunia ini udah runtuh guys. Betul, kayak wah, gimana ini? Kalau aku kemana-mana ditanyain mulu gimana ya? Kayak kenapa badan lu gitu? Kenapa badan lu gitu? Kenapa tangan lu gitu? Kenapa dengan dagu lu gitu nih? Kalau kalian bisa lihat dagu aku sedikit putih. Ya jujur sih pas tahu sangat terpukul ya. But pas itu kebetulan yang temenin aku itu papa mama sama ceceku. Jadi walaupun udah terjadi seperti itu, mereka bener bela-belain gimana mikirin cara biar aku bisa sembuh. Tapi kalau berdasarkan apa yang aku tahu dan apa yang aku cari dan apa yang dikatakan oleh dokter, bahwa vitiligo ini tidak bisa sembuh, cuma bisa dikontrol. Jadi aku gak banyak berharap kalau aku bisa sembuh pas itu. Tapi aku juga belum sepenuhnya bisa menerima. Aku baru-baru juga di tahun 2025 ini mulai menerima, karena rasanya capek gak sih setiap hari dihantui kayak nutupi area tubuh gitu, kayak menutupi area vitiligo, padahal ya gak bisa ditutupin juga semuanya. Aku gini juga nampak guys tuh nih. Jadi daripada aku terlalu stres, yang dimana dokter juga suruh jangan stres, karena stres ini juga bisa membuat vitiligo ini makin berkembang. Dan menurut aku gak mungkin sih aku tidak stres. Kan maksudnya stres aku ini karena vitiligo, and then karena stres ini vitiligo aku bertambah, and then akan putar-putar terus di sana guys. Untuk apa gitu? Jadi aku gak bisa. Jadi aku berusaha menerima dan keep to love myself gitu. Sebenarnya pas cerita ini memang agak pengen nangis juga ya, tapi kayak it's okay ya. Cuman ya pasti sih awalnya aku selalu mikir kenapa sih harus terjadi di diri aku, kenapa aku selalu ketemu hal-hal yang seperti itu, kenapa ya yang buruk selalu terjadi di aku, until aku baca sebuah postingan yang aku lupa itu yang posting siapa. Kita harus berubah perspektif. Kenapa ya harus terjadi di aku menjadi apa ya yang mau diajarkan dari kejadian ini?
ke aku. Contohnya untuk vitiligo ini menurutku ya dia mengajarkan aku untuk menerima diri sendiri, untuk love myself more dan berdamai sama keadaan. Ya. Jadi vitiligo ini juga merubah mindsetku sih untuk sekarang. Yang mungkin cantik itu ya harus perfect. I mean like lu harus kurus, lu harus tinggi, lu harus putih, lu harus matanya gede, lu harus punya double eyelid, lu harus punya bulu mata yang panjang, lu harus punya alis yang lebat, lu harus punya abs, something like that. Tapi menurutku yang penting kita sehat. Maksudnya ya yang penting kita sehat, lifestyle kita sehat, kita olahraga, kita makan sehat, minum air putih yang banyak, itu otomatis ya membuat kita juga looking good gitu loh. Tapi intinya mindsetnya itu bukan gimana sih biar aku cakep, gimana sih biar aku kurus, tapi mindsetnya lebih ke gimana kita punya lifestyle yang sehat gitu. Jadi selain lifestyle sehat, mental kita juga sehat, everything is healthy. Untuk aku sekarang, aku seperti itu. But makeup artist ini juga mengajarkan aku untuk love myself. Like sebagai makeup artist dan aku bertemu banyak orang, banyak cewek-cewek gitulah ya. Aku merasa semua orang itu ternyata bisa loh, kayak woman support woman, saling mendukung, saling sharing. Aku dulu bisa dibilang nggak pernah ada di lingkungan sesehat ini. Untuk semua klien aku, untuk semua student aku, semuanya like everyone is positive, semuanya positif dan kita saling support. And I like that. Menurut aku jadi sangat, I mean like dunia ini jadi sangat hangat gitu. Paham gak sih? So in this video I want to say thank you for all my student and clients that kalian sangat suportif, kalian juga kayak saling caring, dan aku benar-benar sangat berterima kasih. And thank you for watching. Semoga video aku bisa lebih bermanfaat untuk kalian ke depannya. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you. Bye.